Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini mengambil buku tema 4 ya, dan mengembalikan buku tema 3. Silahkan yang belum ke sekolah, dan ini ibu akan bikinkan penjelasannya mengenai tema 4 kita yang baru ya, yang baru diambil. Sebelumnya ibu akan cek kehadiran dulu pada WhatsApp grup. Ya, sebagian memang sudah banyak yang absensi ya. Yang belum ibu tunggu. Oke. Sebelum belajar juga kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita ya. Silahkan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Silahkan yang sudah ada bukunya boleh dibuka ya. Hidup bersih dan sehat, buku tema 4 yang sudah diambil. Kita akan mempelajari subtema awal, tapi Ibu akan jelaskan dulu di sini ada 4 subtema. Subtema 1, subtema 2, 3 dan 4. Nah, subtema 1 yang akan kita pelajari ini akan membahas tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, masih ingat pembelajaran terakhir kita tentang tema 3? Apa kemarin yang terakhir? Mengenai pembelajaran 5 dan 6 masih ingat? Nah, kemarin mengenai berkunjung ke rumah kakek dan juga menyantuni anak ya yatim. Kemudian lagi ada belajar mengenai perkiraan pecahan uang kembalian juga ya. Itu untuk tema 3 kita. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tema 4. Subtema 1 pembelajaran 1 mengenai hidup bersih dan sehat. Nah, silahkan dibuka dulu nih pengantarnya. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat ini banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah, bagaimana saja sih? Ini kita lihat kegiatan Dayu dalam membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, ini bagus untuk ditiru ya, baik itu kalian dimanapun berada, apalagi di rumah ya. Di rumah nih, coba dilihat, amatilah gambar ini. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman. Nah, ini yang di rumah. Ini Dayu, adik, ayah, sama ibu membersihkan ruang tamu, mengelap meja, kemudian ayah mengecat, ibu menyapu, mengepel lantai. Betul. Kemudian yang gambar kedua di sekolah, itu Dayu sedang menyapu, ada yang bersihkan kaca pakai kemoceng, ada yang memindahkan meja. Betul. Kemudian lagi ini di mana, di tempat umum. Nah, ada yang di pasar dan di pasar ya ini. Oh, bukan. Ini di masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat, entah itu di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau yang satunya adalah ada tempat bermainnya ya, di halaman mungkin ini ya, Dayu dan teman-teman. Ada Dayu, Siti, Beni, siapa lagi kemarin, Edo ya. Nah, ini adalah kegiatan mereka untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Apakah kegiatan mereka ini kamu setuju? Iya, kenapa? Karena
apabila kita hidup bersih, kita itu akan terhindar dari berbagai penyakit. Kalaunya kotor, maka akan banyak sarang nyamuk, sarang tikus, sarang kecoa. Nah, dan itu semua akan menyebabkan penyakit yang akan kamu derita. Jadi kita itu harus biasa hidup itu sehat, bersih, ya. Apalagi itu di rumah dan juga di kamar kalian. Nah, jangan ada sampai tumpukan sampah, ya. Di rumah dijaga dimanapun kalian berada. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat, ya. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Benar? Iya, kata ibu tadi, karena akan kita terhindar dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kotornya rumah, ya. Rumah itu tertata rapi, indah, nyaman dipandang, terasa nyaman, ya, tidak bau, tidak melihat sampah berserakan, betul? Nah, ini kegiatan Dayu dan keluarga. Tadi kata ibu ada ayah, ada ibu, dan ada adiknya. Di rumah bukan? Dari mana ini di rumah? Iya, ada sofa, kemudian ada meja, dan ibunya juga pakai ini, ngepel lantai, ya. Ini kegiatannya di rumah. Nah, kalau anak-anak ibu pernah tidak membantu orang tua di rumah untuk menjaga, membiasakan rumah itu bersih dan sehat? Pernah? Kalian ngapain saja? Ya, ada juga yang membantu ibu melipat cucian. Karena kalau misalkan cucian itu cuciannya sudah kering dan menumpuk, itu bisa jadi sarang nyamuk. Nah, tidak rapi. Jadi bantu ibu merapikannya dengan melipatnya. Kemudian lagi cucian piring atau ada sampah. Nah, sampah itu di dapur tertumpuk, itu akan banyak semut, nanti akan bau, akan ada lalat yang hinggap, ya. Jangan jorok, ya. Oke. Dayu ini anak yang gemar menyanyi, ya, menyanyi tentang hidup bersih dan sehat, ya. Bernyanyi ini artinya mengeluarkan suara bernada. Setiap orang apakah bisa bernyanyi? Bisa, tetapi mungkin merdu atau tidaknya aja, ya. Gitu. Panjang pendeknya nada itu dapat dihitung. Nah, satuan hitungnya itu namanya ketukan. Nih, setiap ketuk. Nah, ini ada panjang pendek nada. Kita coba, ya. Nada 1 itu dibunyikan 1 ketukan. Kemudian nada ini 1, ini ada garisnya, masing-masing nada 1 do dibunyikan setengah ketukan. Nggak usah terlalu nyaring. Nada ada titik dan 4 dibunyikan 2 ketukan. Kemudian ini 1 titik ada 0 dan ada garis, itu dibunyikan 1 setengah ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nah, angka 0 pakai garis itu dibunyikan setengah ketukan. Ingatkan, ya. Kemudian titik dan 3 itu dibunyikan selama setengah ketukan. Nah, ini rangkaian nada berjalan ini menurut birama. Melodi birama 2/4. Nah, 2/4 ini berarti setiap birama itu ada 2 ketukan. Nah, ini mungkin ada lagunya, membuang sampah. Nanti kita cari contoh lagunya, ya. Nah, ini ada percakapan, coba kita perhatikan. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah ini tanggung jawab kita semua. Nah, ini percakapan tadi tentang menjaga kebersihan
rumah. Antara siapa? Lebah dan semut. Nah, ada tanya jawab. Ngapain kamu? Kamu sedang apa? Kemudian apa yang dibersihkan? Untuk apa? Kenapa? Mengapa jadi dibersihkan? Nah, itu antara semut dan lebah. Jadi intinya yang dapat kita simpulkan adalah apabila kita sering rajin membersihkan rumah menjadi bersih dan sehat, maka hidup kita akan bersih, rumah rapi, dan terhindar dari penyakit. Karena menjaga kebersihan rumah ini adalah tanggung jawab semua, bukan hanya kita saja, semua yang ada di rumah ya. Kalau misalkan di sekolah, tanggung jawab semua warga sekolah, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Sesuai dengan isi teks, apa yang sedang dilakukan semut? Apa? Semut tadi ngapain? Membersihkan rumah. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Kemudian bagaimana pendapatmu tentang sikap semut? Nah, ini ada 5 pertanyaan ya. Nah, ini nanti dijawab ya. Pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Nah, ini kita sama-sama aja ini karena ini berdiskusi. Bersih artinya bersih itu bebas dari kotoran. Kita cari jalannya. Terus ke bawah. Nah, sampai. Sehat artinya bebas dari penyakit. Jalan mana ini? Ini ya. Nah, kelewatan Ibu. Rapi. Rapi ini teratur. Baik, boleh. Nah, mouse Ibu bergerak sendiri deh. Coba ulang ya. Ke atas dan sini ya. Itu ya. Tapi ini kita sama-sama aja menjawabnya, memasangkannya. Jadi artinya bersih itu bebas dari kotoran, kemudian sehat, bersih dari penyakit, dan rapi itu teratur baik ya. Nah, ini ada sebuah teks. Rumah yang bersih menyehatkan. Kita baca sama-sama ya. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman ya. Jadi rumah bersih ada ciri-cirinya seperti yang tadi ya. Nah, ini tadi gambarnya ada yang merapikan perabotan, ibu ngepel, adiknya sedang ngepel meja, ayahnya mengelap jendela dari kotoran-kotoran debu ya. Oke, sudah. Nah, ini alat kebersihan. Ada keset. Betul? Iya. Dan juga ini serbet. Bentuknya seperti bangun datar. Bangun datar apa ya? Persegi panjang. Bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Nih lihat ruas garisnya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada punya ruas garisnya 4. Nah, serbet juga begitu. Dan ini yang segitiga juga punya ruas garis. Ada berapa? Ada 3. Ruas garis itu sama dengan sisi. Tunjukkanlah ruas garis pada bangun datar berikut. Nah, pinggir-pinggirnya itu adalah ruas garis ya, Nak. Nah, kalau yang ini, nah, ruas garisnya
Ini adalah persegi panjang karena mempunyai panjang dan lebar. Tidak sama. Kalau yang sama itu yang nomor 3, baru itu persegi ya. Persegi itu segi 4 sama. Kalau persegi panjang memang segi 4 juga, ada 4 sisi ruas sisinya, tetapi berbeda. Ada 2 sisi yang panjangnya berseberangan itu sama. Ini. Nah, untuk persegi panjang ini sama, ini sama. Ini adalah lebar. Ini dan ini sama. Ini adalah panjang. Makanya namanya persegi panjang. Dan ini juga sama, persegi panjang juga yang nomor 2. Yang mana yang ruas segaris? Ini ruas garisnya ya. Ini 1, ini 2, ini 3 ke sini, ini 4. Dan nomor 2 juga sama, 3 juga sama. Nah, nomor 4 ini hanya punya 3. Nah, 1, 2, 3. Nomor 5 juga ada 3 juga. 1, 2, 3. Oke, paham ya? Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kita tadi sudah membahas tentang rumah yang bersih, yang menyehatkan. Kemudian lagi tentang hidup bersih dan sehat ya. Kemudian juga tentang ruas-ruas garis. Pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang halaman rumah yang asri dan indah ya. Kemudian kerja bakti dan lain sebagainya ya. Sampai di sini dulu. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.